eh, daging itu punya sumber histamin eksogen. Nah, kalau misalkan sirosis hepatis, normalnya kan histamin itu di metabolisme dihancurin di hati. Makanya nanti kadarnya menurun. Nah, tapi kalau misalkan ada pasien yang sirosis hepatis, itu heparnya kan udah apa ya? Udah kurang baik kerjanya. Makanya nanti dia itu sulit dihancurin histaminnya. Jadi nanti kadar histamin di arterinya itu meningkat, terus dia tuh numpuk di lambung, makanya nanti asam lambungnya itu meningkat sehingga bisa membuat kak peptik. Nah, terus ada shock anafilaktik. Shock anafilaktik itu dia shock yang disebabkan karena reaksi alergi berat. Contohnya itu gejalanya ada udem, laring, bisa ada bronkospasme, jadi sesak napas, terus ada penurunan tekanan darah. Nah, ini kan apa sih kritis, jadi perlu tata laksana ini cepat. Itu menggunakan injeksi epinefrin. Kenapa epinefrin? Karena epinefrin itu efek bronkodilator sama meningkatkan kerja jantung. Suntiknya itu secara IV. Nah, terus kenapa gejala alergi itu biasanya ada pilek? Karena histamin itu bekerja di reseptor H1 pada pembuluh darah. Nanti dia bakal buat pembuluh darahnya vasodilatasi. Kalau pembuluh darah vasodilatasi nanti permeabilitas endotelnya itu meningkat. Terus ada kebocoran cairan sehingga edema. Nanti kalau di hidung tuh sekretnya itu keluar. Terus histamin pada kardiovaskuler. Jadi kalau menyuntik histamin itu dia dapat menurunkan tekanan darah karena dia itu ada efek vasodilatasinya pada sphincter kapiler dan arterial. Terus dia bisa meningkatkan kecepatan dari jantung juga karena ada efek stimulatorik. Nah, kalau ini hipersensitivitas resus, jadi kalau misalkan si ibu ini memiliki resusnya ini negatif, terus terdapat bayi yang resus positif, kan si bayi itu resus positif itu artinya kayak memiliki antigen yang positif gitu. Nah, tapi kan ibunya resusnya negatif, jadi di tubuhnya itu kalau misalkan ada antigen positif itu dianggap itu adalah benda asing, makanya bisa ada reaksi hipersensitivitas. Tapi karena pada kehamilan pertama itu dia masih sensitasi, jadi belum ada efek hipersensitivitas di keduanya. Tapi kalau misalkan ada kehamilan yang kedua, habis itu bayinya resusnya itu positif lagi, nah itu baru muncul hipersensitivitas di keduanya. Nanti Parkinson, jadi Parkinson itu gejalanya itu yang tremor, terus gangguan keseimbangan, jalannya melambat gitu. Nah, itu karena ada gangguan keseimbangan dari kolinergik sama dopaminergik. Nah, kalau misalkan penurunan dopamin itu dia bisa menghambat. Jadi dopamin itu ada efek autoinhibisi autoinhibisi si asetilkolin ini di reseptor muscarinic. Nah, kalau penurunan dopamin ini, kalau dopaminnya ini turun, berarti yang autoinhibisi dari asetilkolin itu juga turun. Karena turun, jadi asetilkolin itu banyak di reseptor muscarinic sehingga mengganggu aktivitas motorik. Nah, si difenhidramin ini dia itu punya efek mirip kayak antikolinergik. Jadi dia itu bisa berkompetitif dengan si asetilkolin. Makanya nanti asetilkolin itu turun. Jadi gejala Parkinsonnya itu jadinya meringan. Nah, ada antiemetis untuk ibu hamil. Jadi kalau yang aman itu bisa menggunakan si dimenhidrinat ini. Nah, yang untuk dosisnya bisa diingat. Terus yang tidak aman tuh yang siklizin sama meklizin, karena kalau meklizin itu bisa ada efek ke mata, telinga. Terus kalau yang siklizin tuh ya ada teratogeniknya. Terus kalau vertigo itu gejalanya kayak apa aja sih? Jadi gejalanya itu kayak ruangannya itu berputar-putar gitu. Terus gangguan ketidakseimbangan, bisa mual, muntah gitu. Nah, ini bisa dikasih meklizin. Nanti untuk nosnya bisa dibaca. Terus
kalau mengapa promethazine menyebabkan hipotensi postural, ya ada efek-efeknya. Dia meningkatkan inhibisi GABA, terus menghambat respon RAS, jadi tekanan darahnya nggak meningkat, sama dia bisa memblokade di reseptor alfa. Nah, yang memblokade reseptor alfa itu dia karena diblok, dia itu efek simpatisnya itu dihambat, makanya bisa hipotensi. Terus kenapa OANS sering dikombinasikan dengan ranitidin? Jadi OANS itu dia bisa membuat lesi di lambung. Kenapa? Karena dia itu inhibisi sintesis dari prostaglandin. Kalau sintesis prostaglandin itu diinhibisi, nanti dia bisa pengaruh ke sifat protektif dari mukosa. Jadi di lambungnya itu yang proteksinya itu jadi menurun, makanya itu bisa terjadi iritasi. Nah, kalau ranitidin itu dia bisa berikatan sama reseptor H2 terus mengurangi sekresi dari asam lambung. Jadi OANS itu dia itu harus bekerja di kondisi asam, tapi kan ranitidin itu dia itu bukan merubah pH-nya, dia itu merubah asam lambungnya dengan mengurangi sekresinya. Jadi maka bisa dikombinasi. Nah, kenapa terfenadin dapat menyebabkan torsades de Pointes? Jadi penggunaan terfenadin atau acetaminophen itu antihistamin. Itu kalau dikombinasi dengan antibiotik atau ketoconazole itu bisa memperpanjang QT interval. Terus bisa berpotensi menyebabkan tachycardia ventricular. Nah, torsades de Pointes itu dia yang polymorphic ventricle tachycardia. Nanti itu lebih dipelajarin waktu blok dan nah, terus kenapa perlu disensitasi 3 kali? Nah, jadi kalau ovalbumin itu kan alergen, dia itu menginduksi pelepasan dari sel masnya. Jadi kalau hipersensitivitas tipe 1 itu kan diperantai sama IgE. Jadi kenapa perlu ada yang sensitasi 1 sama 2? Jadi sensitasi 1 itu biar dia kayak memperkenalkan si ovalbumin ini ke tubuh sebagai alergen gitu. Jadi kalau misalkan disuntik lagi ovalbumin itu tubuh udah kenal, oh ini tuh ada antigen gitu. Nah, yang kedua itu kenapa disensitasi lagi? Biar kadarnya itu tetap optimum. Nah, yang kali ketiga ini kenapa disensitasi? Biar jadi yang 1 sama 2 itu kenapa disensitasi? Biar respon alerginya itu cepat saat kita praktikum ini. Jadi kalau baru disensitasi sekali kan di praktikum dia itu masih mengenalkan antigennya ini, jadi belum ada efek. Tapi kalau yang udah disensitasi sebelumnya kan dia udah mengenal ada antigen, maka respon alerginya itu jadi cepat. Nah, alasan penggunaan metode injeksi. Jadi kenapa injeksinya ini? Kalau sensitasi itu di intraperitoneal, karena di intraperitoneal itu banyak sel mas. Terus kenapa injeksi obat itu IM, intramuskular? Karena IM itu pembuluh darahnya itu banyak, jadi onsetnya itu cepat. Jadi obat difenhidramine ini yang diinjeksi itu jadi efek ke tubuhnya itu lebih cepat. Yang ini bisa dihafalin juga. Nah, terima kasih. Wah, sekarang. Anyang. Hai. Ojo mbok gar.